Bicaralah Tuhan kepada kami semua pribadi lepas pribadi. Kami percaya firman-Mu yang akan menerobosi setiap tanah hati pikiran kami. Biar kami menyediakan hati kami seperti tanah yang subur. Kami tidak mau mengeraskan hati kami, tapi kami mau jadi responsif terhadap kebenaran firman Tuhan yang ditabur. Biar firman-Mu yang lebih tajam dari pedang yang bermata dua, yang sanggup memisahkan tulang dan sumsum kami, boleh diberitakan di tengah-tengah kami. Tumpahkan isi hati-Mu ya Tuhan. Buang semua perkataan yang sia-sia, yang bukan berasal daripada Tuhan. Biar hanya isi hati Tuhan saja yang boleh diperdengarkan pada siang hari ini. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk. Apa kabar saudara? Thank you, Praise and Worship Team. Hanya belum kita selesaikan atau tidak kita selesaikan karena kita anggap tidak penting atau tidak perlulah, kira-kira begitu. Tetapi biar firman Tuhan bicara kepada kita pada kesempatan ini, supaya kita tahu bahwa hubungan itu sangat penting. Hubungan yang rusak itu perlu untuk dipulihkan. Markus 11 ayat yang ke-25. Kita akan mulai dari sini, Markus 11 ayat yang ke-25. Oke. Kita baca, dan jika kamu berdiri untuk berdoa, lihat, berdoa baik gak? Baik, jelas. Tetapi kata firman Tuhan gini, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang. Berdoa itu baik, tapi kata firman Tuhan bilang, kalau kamu masih punya ganjelan dengan saudaramu, kamu punya rasa dongkol dengan sesamamu, kata firman Tuhan gini, beresin dulu. Supaya juga Bapamu di sorga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Di sini kita lihat ada satu hal yang penting, bahwa begini, hubungan yang rusak, hubungan yang mengganjal, itu harus dipulihkan. Bukan hanya sekedar perlu, tapi harus dipulihkan. Kenapa gitu? Oh ya, sebab memang hubungan adalah salah satu dari apa yang namanya ini esensi gereja. Esensi gereja ada beberapa kan, sedikitnya ada 3. Nanti saudara mau tambahkan 7, 10 juga boleh. Tapi esensi gereja setidaknya ada 3 kan. Yang pertama perjumpaan dengan Tuhan, yang kedua hubungan yang natural. Yang ketiga adalah penerimaan tanpa syarat. Nah, hubungan itu adalah salah satu esensi gereja. Makanya begini, yang membedakan gereja dengan bioskop kan bukan apa-apa, tapi hubungan. Kalau saudara datang ke bioskop, saudara tidak perlu kenal dengan kanan kiri saudara, dan saudara tidak perlu peduli juga sih dengan siapa yang ada di depan, siapa yang ada di belakang. Tapi kalau gereja tidak bisa. Kita bukan datang cuma nyanyi 3 lagu cepat, 2 lagu pelan, terus kita pulang dengar khotbah, enggak kan? Jangan sampai kita bisa menyebutkan banyak persamaan gereja dengan bioskop, sama-sama ngadep ke depan semua. Tapi kita gagal untuk mengetahui apa yang paling esensi. Itu sebabnya di Lifehouse Community ini kita selalu harus fellowship dulu. Setelah ibadah kita fellowship, kita punya komunitas kecil supaya saudara bisa tertanam. Jangan sampai datang tidak kenal siapa-siapa, masalah lu, masalah gua. Tidak peduli dengan kanan, tidak peduli dengan kiri, tanya yang ini siapa, kita nggak tahu semua. No. Hubungan itu salah satu esensi gereja. Hubungan itu sangat penting. Bukankah salah satu alasan Yesus datang ke bumi ini adalah untuk memulihkan hubungan yang rusak antara Allah dengan manusia, ya kan? Itu kan salah satu alasan kenapa Tuhan datang ke bumi ini. Kenapa hubungan yang rusak itu sangat begitu penting untuk dipulihkan. Ya, hubungan yang terganggu itu seringkali menjadi salah satu penyebab ketidakstabilan emosi. Kalau saudara berantem dengan pasangan saudara pagi-pagi, lalu itu nggak dibereskan, nanti pasti satu harian bawaannya sewot. Cecak lewat diomelin, nyamuk lewat diomelin, semua salah. Di mata kita pasti semua salah. Itu langsung tensinya 5.000, sumbunya pendek, gampang konslet. Nah ya, itu udah pasti. Akhirnya bisa ngerembet kemana-mana. Ya. Orang ngomong dikit kita bawaannya sensi banget. Oh iya, memang iya. Dan saya harus beritahu gini, Yesus itu pakar membangun hubungan. Makanya anak-anak pun suka sama Yesus, ya kan? Satu kali anak-anak datang, Om Yesus, kira-kira gitu ya. Kalau misalnya di sini, ya kan?
Tapi murid-muridnya lebih galak, khusus minggir. Nah kadang-kadang begitu ya memang. Ini ajudan-ajudan ini bisa lebih galak memang ya. Itu udah biasa lah ya. Ada pegawai-pegawai yang lebih galak dari bosnya banyak gitu ya. Nah itu kan kira-kira begitu. Tapi apa yang Tuhan bilang? Jangan halangi anak-anak kecil ini datang. Biarlah mereka datang. Lalu Yesus menumpangkan tangan kan kepada mereka. Bahkan Tuhan bilang gini, kalau kamu tidak menjadi seperti salah satu dari anak kecil ini, kamu tidak bisa masuk dalam kerajaan surga. Dan saudara tahu, salah satu anak yang ditumpangi tangan oleh Tuhan Yesus, itu menjadi bapak gereja yang sangat berpengaruh dalam sejarah gereja, namanya Ignatius. Ignatius itu murid langsung dari Rasul Yohanes. Dalam buku Apostolic Fathers, Ignatius itu salah satu orang yang banyak menuliskan. Dia tulis kepada Polikarpus, dia tulis kepada Clement, banyak sekali. Kok tahu ya, itu ada di catatan sejarah Gereja Timur. Ada dalam Sinaksarion, komplit itu semua. Hubungan bisa membawa kita ke tempat yang tidak pernah kita duga. Hubungan itu bisa mengerjakan banyak hal dalam hidup kita. Makanya jangan remehkan hubungan yang rusak. Ignatius adalah salah satu produk seseorang yang sangat diterima. Ketika murid-muridnya, minggir. Yesus bilang, jangan halangi. Dan dia menjadi hamba Tuhan yang luar biasa. Coba kita lihat sebentar. Markus pasal yang kedua, ayat 1-4. Saya harus katakan ini. Hubungan yang pulih seringkali itu bisa dipakai Tuhan untuk mendatangkan mujizat dalam kehidupan kita. Ini kisah yang saudara pasti sering baca. Markus 2 ayat 1-4. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat. Bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka. Yesus ini udah sampai di Kapernaum, dia lagi khotbah di satu rumah, berjejal-jejalan, orang sangat padat ya. Ayat 3, orang-orang datang, membawa kepadanya seorang lumpuh, digotong oleh 4 orang. Karena udah sangat padat, ada satu orang yang lumpuh, dia kagak bisa jalan, dia digotong sama 4 temannya. Ayat 4, tetapi mereka tidak dapat membawa kepadanya karena orang itu banyak. Seandainya tempat ini sampai penuh sesak, orang masuk kagak bisa ya. Lalu mereka membuka atap dari atas. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam. Saudara bisa bayangkan kalau tiba-tiba ada yang jebolin atap gitu ya, lalu diturunkan. Apa yang kita bisa lihat dari sini? Orang lumpuh ini pasti punya hubungan baik. Kalau enggak, 4 orang sahabatnya ini tidak akan mau direpotkan sama dia. Percayalah, jangan pernah remehkan hubungan dengan siapapun. Hubungan bisa membawa kita ke tempat yang tidak pernah kita duga. Dan hubungan seringkali dipakai Tuhan justru untuk mendatangkan mujizat dalam kehidupan kita. Makanya jangan pernah ngeliat, gue sih gak perlu ada urusan sama dia. Dia mah bukan siapa-siapa. You never know. Lagi pula, kita tidak diajar oleh Tuhan untuk melihat seseorang lewat fasilitas, lewat jabatan, enggak kan? Kita harus melihat orang karena dia juga ditebus dengan darah Kristus sama seperti kita. Harga seseorang di hadapan kita itu bukan karena apa yang dia punya, siapa dia, fasilitasnya apa, jabatannya apa, rumahnya di mana, mobilnya apa, enggak kan? Tapi kita harus melihat karena dia juga umat tebusan. Jadi ini yang perlu kita kembangkan, bahwa kita jangan sampai melihat orang dan kita menganggap remeh, gue gak perlu ada urusan dengan dia. No, kita harus punya hubungan yang baik dengan semua orang. Nah, sekarang begini, memulihkan hubungan yang rusak, kita akan masuk ini, butuh yang namanya apa? Pengampunan, forgiveness. Tetapi persoalannya, saya mengerti seringkali kita bilang gini, Tuhan, aku udah terlalu disakiti oleh dia, aku terlalu dikecewakan oleh dia, tidak mungkin aku bisa mengampuni dia. Dia tuh brengsek banget, Tuhan. Nah, mari kita tarik ke akarnya dulu.
untuk kita bisa punya apa yang namanya forgiveness, untuk restoring the relationship ini, kita perlu apa yang namanya kasih. Alkitab bilang gini, iman, pengharapan, dan kasih, mana yang paling besar? Kasih. Dan ada satu prinsip tentang kasih, there is no love without sacrifice. Tidak ada kasih tanpa pengorbanan. Kasih dan pengorbanan itu seperti kembar siam yang selalu berjalan bersama. Dia akan selalu berjalan berdampingan. Tidak ada kasih tanpa pengorbanan. Tidak ada pengorbanan tanpa kasih. Kita hanya mau berkorban untuk orang yang kita kasihi. Ketika kita mengasihi seseorang, kita pasti mau berkorban buat dia. Yohanes 3 ayat 16. Kita udah sering banget baca ayat ini, tapi kita mau lihat. Karena begitu besar kasih Allah, ada love di sana. Kita tahu ada love di sana, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Yesus berkorban buat kita, mati di atas kayu salib, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Perhatikan ayat ini. Dalam love and sacrifice selalu ada dua produk yang selalu muncul dari cinta dan pengorbanan. Dari love and sacrifice ada dua produk yang selalu muncul. Yang pertama, produk pertama, lihat. Sehingga ia telah mengaruniakan. Produk yang pertama namanya giving. Itu udah pasti. Dalam love and sacrifice pasti ada produk pertama yang muncul. Namanya pemberian. Ketika kita mengasihi seseorang, kita mencintai seseorang, kita pasti bawaannya mau memberi. Itu sudah pasti. Memang seperti itu. Produk yang pertama namanya giving. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya apa? Tidak binasa. Nah ini produk yang kedua namanya apa? Pengampunan, forgiveness. Dalam semua cinta dan pengorbanan pasti melahirkan dua produk. Yang pertama namanya pemberian, yang kedua namanya pengampunan. Itu sebabnya kunci untuk kita bisa mengampuni, kita harus sadar dulu bahwa kita juga telah diampuni, bahwa kita telah dikasihi oleh Tuhan. Kita tidak mungkin bisa mengampuni dengan kekuatan kita sendiri. Sampai saudara dipenuhi dengan kasih Tuhan, kita tidak akan pernah bisa mengampuni dengan benar. Kecuali kalau hati kita sendiri sudah meluap dengan kasih Tuhan, maka kita baru bisa meneruskan kasih itu kepada orang lain. Pengampunan adalah manifestasi nyata dari kasih yang menunjukkan kedewasaan dan kemurnian pada situasi yang tidak menyenangkan. Saya ulangi lagi. Pengampunan adalah manifestasi nyata dari kasih. Itu manifestasi nyata. Orang bilang kita harus penuh kasih tapi nggak bisa mengampuni, itu bohong. Pengampunan itu manifestasi nyata dari kasih. Yang menunjukkan kedewasaan kita, yang menunjukkan kemurnian kita. Nah ini catatan pentingnya, pada saat situasi yang tidak menguntungkan. Kalau semua baik-baik saja, kita nggak perlu pengampunan. Loh ya kan? Kalau kita nggak disakiti, kita nggak butuh apa yang namanya pengampunan. Kalau kita nggak dilukai, kita nggak butuh apa yang namanya pengampunan. Tapi justru di saat situasi yang tidak menguntungkan itu, kita perlu apa yang namanya pengampunan. Kenapa semua orang perlu pengampunan? Sederhana aja, karena kita nggak ada yang sempurna. Karena semua kita pasti berdosa, makanya kita butuh apa yang namanya pengampunan. Justru di saat situasi tidak menyenangkan, situasi tidak menguntungkan, kita butuh apa itu yang namanya pengampunan. Dan kita harus sadari dulu, kita sendiri berdosa, kita sendiri membutuhkan kasih Tuhan, kita sendiri butuh pengampunan, makanya tidak ada alasan untuk kita tidak mengampuni. Satu kali, Petrus tanya kan sama Yesus, Guru, berapa kali aku harus mengampuni? 7 kali? Kurang. 70? Banyak loh 70. Dalam sehari loh. Lalu dijawab apa oleh Yesus? 70 kali 7. Oke. Dari jawaban Yesus itu, kira-kira apa artinya? Yesus bukan sedang bilang, kamu hitungin ya, nanti kalau udah ke 491 lu hajar dia. Enggak kan? Tidak mungkin kita bersalah sama orang satu hari 490 kali. Enggak, ya dong, tidak mungkin. Tapi Yesus sedang mau bilang begini,
pengampunan itu harus jadi gaya hidup, gitu kan? Doa Bapa kami itu bukan kalimat doa hafalan atau mantra. Baik untuk saudara bisa menghafal doa Bapa kami. Tapi kalau kita tidak menjadikan itu sebagai gaya hidup, ya percuma. Saudara boleh hafal doa Bapa kami dalam 10 bahasa, dan itu tidak akan membawa apapun dalam kehidupan kita. Unless kita menjadikan itu sebagai gaya hidup. Karena ketika doa Bapa kami bilang, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga, itu kan adalah perintah untuk kita menjadikan diri kita pelaksana kehendak Tuhan. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Tuhan mengajar kita untuk punya gaya hidup rasa cukup. Tetapi ada satu kalimat gini, ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni. Artinya pengampunan itu harus menjadi gaya hidup. Nah, saudara tahu gaya hidup? Gaya hidup adalah sesuatu yang kita kerjakan tanpa berpikir lagi. Contoh, pakai baju itu gaya hidup. Ada saudara yang mau datang ibadah ke sini perlu mikir dulu, hari ini gue pakai baju nggak ya? Enggak kan? Enggak kan? Karena pakai baju itu gaya hidup. Ada yang malam mau tidur perlu bergumul keras dulu. Hari ini gue gosok gigi gak ya? Kalau sampai ada, jorok banget orang itu. Asli deh. Gosok gigi gaya hidup. Nah, Tuhan mau pengampunan itu gaya hidup. Saudara tidak perlu berpikir panjang. Aku ampuni gak orang ini? No, itu harus gaya hidup. Itu harus menjadi sesuatu yang keluar langsung dari hidup kita. Itu gaya hidup. Nah, makanya setelah itu, nanti saudara baca sendiri deh, di Matius 18. Setelah kalau kita baca semua, tidak keburu. Setelah Tuhan jawab, 70 kali 7, bukan 7, bukan 70, tapi 70 kali 7. Lalu Tuhan meneruskan gini, ada seorang yang berhutang sama raja. Hutangnya 100 dinar. 100 talenta. 100 atau 10.000 talenta, lupa saya. 100 ya? 100. Ya. Mau 100 pun itu udah banyak. Sebab gini, 1 talenta itu 6.000 dinar. 1 dinar sama dengan 1 hari upah orang bekerja. Jadi kalau dia hutang 100 talenta, dia hutang 600.000 dinar. Berarti dia hutang 600.000 upah orang bekerja. 600.000 hari. Kalau saudara bagi 365, itu 1.600 tahun baru lunas. Ada orang yang berhutang sama raja 100 talenta. Raja menghapus itu. That is forgiveness. Dihapus. Dianggap lunas semuanya sama raja. Dia senang banget. Lalu dia selesai menghadap raja, dia keluar dari istana, dia senang, dia kegirangan. Dia ketemu temannya yang cuma hutang 100 dinar. Lalu tiba-tiba dia jadi bengis. Dia paksa bayar. Dia merasa itu hak dia. Kalau saudara baca terus, raja itu marah sama dia. Coba lihat, persoalan kepada orang ini. Bukankah ketika dia dilunasi hutangnya yang begitu besar, ada belas kasihan raja terhadap dirinya. Tapi sayangnya gini, hati raja belum sampai sama hatinya. Makanya, ketika ada orang yang berhutang sama dia, dia tidak bisa memperlakukan hal yang sama. Dengar baik ini, orang yang tidak bisa mengampuni, hati Bapa belum ada dalam hati kita. Hati raja belum sampai sama kita. Makanya kita belum bisa mengampuni. Pastikan belas kasihan raja harus sampai dalam hati kita. Baru kita juga bisa lepaskan pengampunan untuk orang. Kalau belas kasihan sang raja itu tidak ada dalam hidup kita, kita akan sangat sulit untuk meneruskan hal tersebut. Mengampuni begitu penting sebab Tuhan mau memang anak-anaknya punya hatinya. Pertanyaan saya gini, ketika kita mengampuni, sebenarnya siapa yang paling diberkati? Itu pertanyaan saya. Siapa yang paling diberkati? Dengar baik ini, ketika kita mengampuni, ketika kita melepaskan pengampunan, yang paling diberkati adalah saya. Orang yang menerima pengampunan saudara, orang yang
menyakiti saudara dan menerima pengampunan, dia pasti merasa diberkati. Tapi dengar baik, yang lebih diberkati lagi adalah kita yang melepaskan pengampunan. Saudara tahu kenapa? Sebab begini, ketika kita melepaskan pengampunan, kita semakin diubah menjadi seperti Kristus. Bukankah itu berkat yang paling besar? Bukankah itu melebihi harta apapun? Jadi orang yang paling diberkati ketika kita melepaskan pengampunan, itu bukan orang lain, bukan. Tapi kita sendiri. Kita sendiri adalah orang yang paling diberkati ketika kita menerima pengampunan. Pasangan saudara perlu pengampunan, pasti. Orang yang paling berpotensi melukai kita, orang yang paling dekat dengan kita. Itu sudah pasti. Dan pasangan saudara perlu menerima pengampunan setiap saat dari saudara. Sebab apa? Sebaik-baiknya pasangan kita, sesempurna-sempurnanya pasangan kita, dia punya potensi untuk melukai kita. Sebab saudara tidak menikah dengan malaikat tanpa sayap yang jalan 10 cm di atas lantai. Enggak kan? Dia pasti bisa anytime untuk membuat kita kecewa, membuat kita terluka. But the thing is, apakah kita bisa menjadikan yang namanya pengampunan sebuah gaya hidup? Saudara tidak perlu berpikir panjang, aku mau ampuni atau tidak. Enggak. Itu harus menjadi hal yang otomatis keluar. Itu perlu kita kembangkan hal tersebut. Orang yang paling diberkati lewat pengampunan adalah diri kita sendiri. Selain kita semakin serupa dengan Kristus. Kenapa kita diberkati? Sebab gini, orang yang tidak mau melepaskan pengampunan, dia seperti membawa ransel sampah dalam hidupnya. Dia dikecewakan, dia kesel sama orang. Ini ransel sampah yang dia bawa kemana-mana. Mau tidur dibawa, pergi makan dibawa, coba bayangkan. Tapi kalau saudara bisa lepaskan pengampunan, saudara seperti melepaskan ransel sampah itu, dan saudara memutuskan, aku gak mau bawa lagi. Orang yang nyampah kita yang bawa kemana-mana, coba bayangkan. Nah itu kan. So itu sangat penting untuk saudara mau lepaskan pengampunan itu. Jangan sampai orang yang nyampah kita yang bawa sampah itu kemana-mana. Dan menurut penelitian, orang yang penuh kepahitan itu sangat dekat dengan banyak penyakit. Mulai dari jantung, asam lambung, semuanya. Komplit itu. Iya, nanti coba aja deh lihat di Google. Ya, coba lihat, itu tuh sudah penelitian medis. Orang yang punya banyak kepahitan, banyak kekecewaan, itu dekat dengan penyakit-penyakit mematikan. Kenapa pengampunan harus jadi gaya hidup, harus langsung kita lepaskan tanpa berpikir panjang? Sebab gini, kekecewaan yang kita pendam terus akan berujung pada kepahitan. Itu udah pasti. Semua kepahitan itu pasti berawal dari kekecewaan yang tidak pernah diselesaikan. Disimpan terus, diakumulasi sampai tiba-tiba jadi sebuah kepahitan. Kalau udah jadi kepahitan, itu makin repot lagi urusannya. Kenapa? Coba lihat sebentar. Ibrani 12 ayat 15. Ibrani 12 ayat 15. Ya. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Lihat. Maka tadi model pengampunan apa? Kasih karunia Allah. Kalau kita menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, kita tidak bisa menyadari betapa Tuhan memberikan kasih karunia buat kita. Kita sulit untuk mengampuni. Akhirnya kita jadi kecewa dan kepahitan. Coba lihat. Terus sebab apa? Agar apa? Jangan tumbuh akar yang pahit. Kalau orang penuh dengan kasih karunia Allah, tidak akan akar pahit bisa tumbuh dalam hatinya. Sebab begitu kecewa, dia bisa lepaskan langsung pengampunan. Tapi kalau orang jauh dari kasih karunia Allah, semua disimpan, semua dipendam, makin kecewa, akhirnya pahit. Kalau sudah pahit, lihat. Orang yang pahit akan apa? Menimbulkan apa? Satu, kerusuhan, kata Alkitab. Orang-orang yang suka bikin rusuh, orang-orang yang suka bikin suasana nggak enak, nah itu gampang lihatnya kan. Saudara pasti kan pernah menjumpai orang yang bikin suasana nggak enak terus gitu. Hati-hati. Jangan sampai kita membawa kerusuhan.
Ini cirinya. 1, kerusuhan. 2, apa? Mencemarkan banyak orang. Sebab dari akar yang pahit, dari mata air yang pahit. Kalau hati kita pahit, ini kan hati ini mata air kita. Makanya kitab Amsal bilang apa? Jagalah hati dengan segala kewaspadaan. Sebab dari sana terpancar kehidupan. Kalau dalam kita pahit, maka ucapan yang kita keluarkan adalah pahit. Ketika saudara berbicara sama orang, saudara akan dengan mudah mendeteksi sebetulnya orang itu banyak kepahitan atau enggak. Orang yang banyak kepahitan, mulutnya pasti keluar hal-hal yang pahit terus. Dan dari yang pahit itu mencemarkan banyak orang. Iya. Kenapa? Karena yang dikeluarkan adalah negatif terus tentang sesuatu, negatif tentang orang lain, semua yang negatif keluar terus. Akhirnya orang yang mendengar akan ikut tercemar. Tapi kalau mata airmu manis, hatimu manis, yang keluar pun air yang manis. Kalau orang penuh dengan kekecewaan, nanti yang keluar hal yang pahit terus, itu sudah pasti. Saudara pasti sering menjumpai orang-orang yang seperti itu. Maka pastikan hati kita tidak dalam kepahitan. Kolose 3 ayat 13. Kita buka 2 ayat lagi, kita selesai. Nah, Nahem boleh maju dulu Nahem. Sambil kita siapkan hati kita ya, untuk perjamuan Tuhan. Kolose 3 ayat 13. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain. Boleh main pelan-pelan Nahem. Dan ampunilah seorang akan yang lain. Yang apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Di sini gini, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain. Kita perlu belajar sabar untuk menerima ketidaksempurnaan orang lain. Sebab kita sendiri tidak sempurna. Kita perlu belajar sabar akan hal itu. Hubungannya rusak, pulihkan. Apalagi dengan saudara seiman. Jangan sampai nanti ketemu di gereja, yang penting kalau dia duduk di timur, gua di barat. Menggenapi lagu, sejauh timur dari barat. Bereskan. Itu perlu. Kita tidak akan bisa masuk lebih dalam kasih terhadap sesama kalau kita gagal melepaskan pengampunan. Saya tutup dengan ayat ini. Amsal 16 ayat yang ke-7. Oh, ada satu ayat lagi nanti yang kita harus buka. Tapi Amsal 16 dulu, ayat yang ke-7. Jikalau Tuhan berkenan kepada jalan seseorang, maka musuh orang itu pun apa? Didamaikan. Salah satu ciri orang yang berkenan kepada Tuhan adalah dia nggak punya musuh. Siapa yang hari ini merasa hidupnya masih banyak musuh? Jangan-jangan jalan hidup kita belum berkenan di hadapan Tuhan. Kalau saudara berkenan di hadapan Tuhan, jalan hidupmu berkenan di hadapan Tuhan, Anda pasti tidak punya musuh. Saya tutup dengan ini. Pengampunan itu adalah prophetic action. Itu tindakan iman. Ibrani 11 ayat yang pertama. Ini penting. Ibrani 11 ayat yang pertama. Iman adalah apa? Dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Bukti dari segala sesuatu yang belum kita lihat. Dengar baik ini. Ketika kita melepaskan pengampunan kepada orang lain, itu bukti apa? Kita mengharapkan pertobatan dia. Mungkin kita belum lihat, tapi kita percaya bahwa orang itu bisa berubah. Bukankah ketika Tuhan mengampuni saudara, Alkitab bilang begini, Allah mengasihi kita sejak kita masih berdosa. Tuhan menaruh kepercayaan kepada kita bahwa kita bisa berubah. That's why ketika kita melepaskan pengampunan sama orang lain, itu adalah tindakan iman. Di mana kita mempercayai orang yang sekalipun dia sangat bersalah sama kita, kita percaya dia bisa berubah. Kita mengharapkan dia bisa berubah. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kita memang belum lihat dia berubah. Tapi ketika kita lepaskan pengampunan, kita mempercayai dia bisa berubah. Jadi saya mau katakan, pengampunan itu tindakan iman. Orangnya mungkin belum berubah, tapi kita percaya, kita mendoakan dia bisa berubah. Mungkin kita belum lihat perubahannya, tapi kita percaya dia bisa berubah. Lepaskan pengampunan, dan saya percaya hubungan bisa membawa saudara ke tempat yang saudara tidak pernah. Amin.